Halo, selamat hari Sabtu. Kita bincang itim dulu yuk. Sekarang ini di Pontianak, nggak hanya di Pontianak sih, tapi hampir di mana-mana lagi rame sekali teman-teman yang tiba-tiba sepedaan. Nah, kalau ngomongin masalah sepeda, di sini kita udah ngedatengin yang lebih ahli masalah persepedaan. Please welcome Bernard. Halo, Oke, ya, Bernard, sebelum kita mulai ngobrol, ya. tolong kasih tahu ke kita gimana cara menyebutkan nama Bernard yang baik dan benar. Nama lengkapnya, Ya. gimana? Perkenalkan nama saya Bernard Benyamin Van Art, biasa dipanggil Bernard. Oke, Bernard Bernard Benjamin Van Art. Van Art. Oke, nah buat intimate yang pengen menyapa Bernard dengan sapaan lengkapnya, jangan lupa Bernard Benjamin Van Van Art. Art. Oke. Kalau ragu-ragu Bernard aja. Bernard, Oke. biasa dipanggil Bernard. Bernard ini abis latihan Habis berarti ya? latihan tadi Oke, pagi. itu setiap hari pasti latihan? Setiap hari, seminggu sekali istirahat. Seminggu atau 2 kali. Oke. Terus kenapa memilih sepeda sebagai karirnya? Faktor orang tua sih, keluarga juga. Kan Oke. Om dulu juga pembalap, Mhm. Papa sendiri pembalap juga, pembalap nasional juga. Oke, berarti dari memang Turunan, turun-temurun ya. iya, Oke. Bernard sendiri berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dari Mm-mm. 3 bersaudara yang menurunkan bakat persepedaan cuma Bernard. Cuma Bernard, iya. Yang lain apakah enggak minat atau memang enggak diarahkan? Adik 2 cewek soalnya. Oh, Kembar. gitu. Oh, kembar. Ya, jadi ke arah lain ikut mamanya. Oh, gitu. Model, kuliah, Wah, seru-seru. dance, Jadi keluarganya nih ya, selain atlet, ada juga yang modeling. modeling. Oke. Terus dari nama nih, Mm-mm. kan pasti intimate bertanya-tanya. Kok namanya agak ke bule-bulean gitu Bule-bulean. kan? Emang ada turunan atau gimana? Kakek asli orang Belanda. Oke. Mm-mm. Oh, asli orang Belanda. Asli orang Belanda. Yang langsung ini ya, turun-temurun semuanya ke Iya, Belanda-Belandaan. adalah sisa-sisanya dapat dikit. Pias-piasnya ya. Pias-piasnya. Oke, Bernard selain bersepeda, kegiatannya apa nih yang sehari-hari? Kebanyakan di sepeda sih. Kebanyakan di Ah, sepeda. ah. Di kadang sorenya sepedaan, paginya sepedaan, sorenya biasa nge-gym. Memang untuk menunjang persepedaan Ya, itulah ya. Oke, berarti memang Bernard nih punya passion yang kuat nih di olahraga nih, iya benar. Karena hobinya juga. karena hobi. Mm-mm. Udah berapa lama menekuni Mulai ini? mulai seriusnya di 2010. 2010. Ya. Oke, nah terus kan sekarang nih Bernard, kan lagi marak nih, tiba-tiba Iya, setelah pandemi itu ya, orang-orang jadi punya hobi baru, goes. Sekarang di sepeda. mana-mana sepedaan gitu kan. Bahkan jadi peluang usaha juga nih, Iya karena banget. banyak penyewaan sepeda Iya. gitu kan. Jadi ada hikmahnya di balik ini. Hmm. Nah, kalau dari sisi atlet nih, ngelihat tiba-tiba sekarang marak yang bersepeda gitu, Hmm. apakah mensupport atau merasa merugikan nih gitu orang-orang yang bersepeda ini kan mungkin karena marak yang bersepeda Hmm. tiba-tiba harga sepeda mahal lah, spare part mahal lah gitu kan. Gimana Bernard menurut pandangan Bernard? Yang pastinya sih senang lah kan karena Mm-mm. banyak yang sepedaan, Mm-mm. karena ya tambah ramai lah di jalan kan karena orang Mm-mm. sepedaan sih. Cuman kadang agak agak gimana gitu karena ada Mm-mm. beberapa pengendara oknum lah yang Mm-mm. kurang aturannya, kurang Mm. mengetahui tata aturan bersepeda Mm. gimana gitu. Nah, share dong kalau dari Bernard kan udah paham ya gitu. Hmm. Safety riding ala pesepeda. Apa aja yang harus disiapkan? Untuk safety riding sih udah pasti kan helm, kayak Mhm. helm. Habis itu kalau di masa pandemi kayak gini kan masker. Mhm. Mungkin kalau lagi gue santai, maskernya boleh dipakai. Mhm. Lagi stop kan biar maskernya dipakai. Mhm. Yang penting itu sih safety ridingnya helm, kayak sepatu gitu. Mhm. Mungkin untuk waktu di jalan rayanya itu tetap menggunakan jalur sebelah kiri. Oke. Iya ya. Jangan ngambil kendaraan yang Betul. lain. Oke. Nah, terus Bernard, eh, kan Bernard ini kan juga prestasinya udah luar biasa nih. Udah Amin. juara Asia ya. Asia pernah. Oke. Prestasi yang paling tinggi yang pernah dicapai apa nih?
Boleh di-share mungkin sama Intimate di sini? Tahun kemarin di kejuaraan Asia di Korea Oke. dapat 2 medali, medali perak di nomor point race, medali perunggu di nomor squat race. Oke. Nah, terus seandainya nih ada Intimate di sini yang pengen berkecimpung di karir persepedaan, boleh di-sharing dong tips-tipsnya. Apa yang mungkin jalurnya harus kemana atau apa yang harus disiapin gitu. Kalau persiapannya sih yang penting pastinya kan sepeda. Iya. Sepeda, Harus ya itu ya. habis itu ya seperti helm, sepatunya harus ada. Kalau udah mau masuki ke atlet misalnya gitu kan, sepedanya ada yang standar, standar khusus kayak road bike, helmnya juga, sepatunya juga kan ada klitnya, bukan kayak sepatu biasa buat lari Iya. gitu. Oke, berarti semuanya udah khusus gitu Ada ya. khususnya kalau Kalau udah. memang udah Intimate yang pengen serius jadi atlet sepeda, jadi harus googling dulu, cari-cari Ya, dulu gitu kan, searching, ya. searching-searching jalurnya mau kemana dan siapin item-itemnya. Jadi jangan sembarangan pakai sepatu, Jangan, pakai ya. helm, semuanya ada khusus gitu. Bernard, coba diceritain dong soal masa kecilnya. Bernard kan tumbuh di keluarga atlet ya gitu. Dari kecil memang diarahkan untuk jadi atlet sepeda atau emang kemauan sendiri? Kalau orang tua sih nggak nyaranin sih buat jadi atlet sepeda, cuman dia selalu kayak ada kan perlu, papa kan sempat ngelatih punya atlet itu, jadi waktu latihan gitu sering dibawa ke motornya, bawa dia latihan. Kadang kalau ada perlombaan di Pontianak dibawa buat nonton balapan gitu, ketemu-ketemu orang-orang sepeda. Nah, dari situlah mulai timbul kumpul-kumpul sama orang-orang sepeda, seru gimana main-main sepeda gitu. Dari situ sih awalnya. Berarti emang tidak diarahkan tapi muncul niatan Muncul sendiri gitu sendiri ya, ya, karena sering-sering seneng. diajak. Mungkin dengan situasinya, suasananya Ya, gitu, suasananya akhirnya jadi ini sendiri gitu. timbul sendiri. Oke. Nah, Berat juga kan sendiri nih, laki-laki sendiri ya, dari Iya. 3 bersaudara gitu. Gimana sih kalau di rumah tuh sama adik berarti? Berat Sama yang paling adik, tua. paling tua. Terus adik kan kembar juga tuh. Iya. Maksudnya mereka tapi support-support aja gitu melihat Bernard menekuni profesi sebagai atlet sepeda. Kalau dari adik sih pasti support gitu kan. Kadang suka-suka nonton juga. Terutama keluarga sih, keluarga semua support kalau di dunia sepeda. Tapi mereka malah enggak pengen ngajakin Berat jadi model ya? Enggak. Pernah dulu Pernah juga. diajakin foto, cuman kan saya kan susah orangnya diajak foto, cuman agak malu. Tapi memang enggak Enggak pengen, mau. enggak ke arah situ ya. Enggak, kayaknya Lebih ke arah tidak yang lah. olahraga. Tapi dari awal dari kecil tuh memang hobinya udah langsung sepeda atau ada olahraga-olahraga lain yang ditekunin? Waktu SD, SMP gitu masih seneng main bulu tangkis, main bola lah sama-sama teman-teman gang, budak-budak gang gitu kan, main bola, main bulu tangkis. Sambil main-main sepeda juga kan, ada sepeda BMX dulu, sepeda mini. Itu sih Tapi yang memang benar-benar akhirnya jatuh cintanya tuh memang ke sepeda ya. sepeda. Oke, iya kan biasanya kan kalau anak laki kan bola, malah Bola cenderungnya iya gitu ya kan, bola gitu. voli gitu, Ini futsal. malah mencari bidang yang lain Main ya. ya karena Anti lingkungannya. mainstream, lingkungan Karena juga, lingkungannya. terus kan biar yang anti mainstream Stream gitu ya ya. banget. Betul. Terus selama balapan nih dari 2010 berarti ya. 2010. Ini udah 10 tahun ya. 10 tahun. Apa yang paling pengalaman apa yang paling dikenang gitu selama menekuni karir sebagai atlet sepeda? Kalau kenangan sih banyak sih, kenangan suka sama ndak sukanya kan. Kalau kenangan sukanya itu itulah bisa banyak naik-naik, misalnya naik podium di nasional gitu, kenangan-kenangannya sukanya. Kalau sukanya itu bisa jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia. Kalau ndak sukanya gitulah, kalau udah jatuh kan Cedera gitu ya. cedera. Kalau cedera sih belum pernah lah. Kalau jatuh kan pernah sampai masuk got jatuhnya. kayak gitulah yang nggak kurang sukanya. Oke. Nah terus kan orang-orang ini kan pasti ngelihatnya kalau atlet, apalagi yang udah sampai ke ajang Asia gitu kan, yang dilihat kan yang enak-enak gitu. Iya betul. Apa sih sebenarnya perjuangan yang paling dirasa berat gitu selama jadi atlet sepeda? Yang pasti sih latihannya sih.
Saya udah dari 2010 kan, baru 2019 kemarin puncak prestasi saya. Berarti selama 9 tahun itu saya berjuang terus latihan menggapai mimpi gitu ya. Iya ya. Tuh, jadi intimate semuanya tuh enggak ada yang instan. Instan, Jadi betul. kalau dilihat dari 2010 sampai sekarang, Bernard tuh baru bisa mencapai itu di 2019 ya. 2019. Berarti dia punya 9 tahun. 9 tahun masa perjuangan yang luar biasa, Benar. jatuh bangun gitu Iya, ya. banget. Iya, tapi kan alhamdulillah hasilnya juga membanggakan. Nggak cuma membanggakan Bernard sendiri, keluarga, tapi Keluarga. satu Pontianak kita semua bangga sama Bernard. Iya, Terus sih. Bernard, selain prestasi, apa aja yang udah didapat dari karir persepedaan ini? Yang didapat sih lumayan banyak sih, udah punya rumah sendiri, Oh, baratnya punya kendaraan sendiri kemana-mana gitu kan ya, keuangan udah sendirilah, nggak menanggung ke orang tua lagi oke, itu pure didapat dari hasil dari jerih payah bersepeda bersepeda. ya. Oke, tuh keren tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini lagi mencari kira-kira cita-cita apa yang pengen dikerjakan gitu, jadi atlet itu juga salah satu peluang Ya banget. karir yang bisa menjanjikan gitu ya. Iya, Oke, karena Bernard di usia 23 tahun 23. masih sangat muda, sudah alhamdulillah banyak yang dicapai nih dari persepedaan selain prestasi. Oke, Bernard, harapan yang paling dekat nih, target jangka pendek yang sekarang pengen Bernard capai apa sih? Target jangka pendek untuk sekarang tuh ingin turun di SEA Games Filipina tahun depan, sama mudah-mudahan bisa masuk di kejuaraan dunia. Amin. Kita Tahun doain depan. sama-sama ya Intimates ya. Amin. Semoga jalannya semakin lancar. Oke, Bernard, mungkin ada yang mau dibagikan nih sama teman-teman di rumah sama Intimate semua. Eh, apa sih kira-kira pesan buat mereka gitu untuk mencapai cita-citanya? Silahkan. Untuk segala sesuatu lah, kita ingin mencapai cita-cita itu kita harus komitmen sama apa yang kita cita-citakan, fokus sama tujuannya. Kalau misalnya di atlet itu fokus latihannya setiap hari. Kalau udah misalnya dia di mau menjelang perlombaan itu udah kondisi makannya dijaga, tidurnya dijaga, pergaulan di luar itu dikurangkan sekali gitu. Yang penting kita tetap fokus sih, apapun segala cita-cita kita, kalau kita fokus, tujuan kita, target kita pasti tercapai. Oke, oke Intimates. Jadi kuncinya adalah fokus ya. Fokus sama Jangan lupa tujuan. fokus dan jangan lupa berdoa juga Pasti pastinya. itu nomor Oke. satu yang di atas. Bernard ini kan orang tua ya, papa ya. Ya, papa sama Papa om. itu kan, papa sama om itu kan dua-duanya atlet sepeda ya, dengan prestasi masing-masing gitu. Waktu pertama kali udah niat nih, oh aku mau jadi atlet sepeda gitu. Tapi pernah nggak jadi terbebani gitu sama prestasi-prestasi mereka di masa lalu? Awalnya sih belum merasa terbebani kan, karena masih senang-senangnya gitu main, masih pemula, masih junior itu masih. Begitu udah mulai tingkatan senior gitu kan, mulai udah bergabung di nasional, banyak yang kenal sama orang tua gini kan. Ini papamu nih pernah juara SEA Games, ini ommu pernah juara SEA Games gitu. Otomatis kita pastilah terbebani kan, pengen kayak om kita, pengen kayak papa kita sendiri gitu. Terasa terbebani. Nah terus gimana tuh Bernard melalui itu masa-masa itu kan pasti, maksudnya kalau kita udah mulai ngerasa terbebani kan pasti mulai ngadat gitu kayaknya kan. Itu gimana Bernard ngelaluinnya? Kalau untuk ngadat atau down gitu sih enggak sih. Bernard rasa malah termotivasi gitu buat bisa mencapai target itu atau bisa lebih dari orang tua gitu, targetnya. Tapi dari keluarga sendiri, dari papa gitu ya. Papa sendiri tuh memang selalu mensupport dengan cara memotivasi atau gimana gitu? Cara mensupport dari orang tua Bernard sendiri. Kalau dari papa sendiri sih selalu dia hampir setiap hari kontakan terus, misalnya lagi tes di luar kontakan terus. Hari ini latihan apa Nat? Katanya. Programnya gimana? Bisa nggak nyelesainnya gitu? Besok gimana? Program apa gitu ya? Selalu lah. Kalau dari papa tuh selalu nanya-nanya gimana kondisi buat besok, gimana. Kalau misalnya mau menjelang balapan gitu,
ada momen-momen gitu ya, kasih tahu ini harus gini, tidurnya awal, makannya ini. Selalu lah kok dari papa. Oke, jadi support sistemnya sendiri udah solid lah ya Solid. gitu istilahnya. Nah, Bernard, kalau seandainya nih mau balapan nih, itu pernah ngerasa gugup nggak gitu? Kalau gugup, kayaknya semua balapan pasti ngerasa gugup. Masih Karena ngerasa itu gugup? udah kayaknya udah memang, malah kalau ndak gugup itu malah Bahaya kayaknya malahnya bahaya. Iya benar. Kalau gugup itu memang normal lah, kata-kata kalau atlet-atlet itu normal. Kalau kita mau bertanding kita punya deg-degan, aduh gimana nih nanti di jalan ini, strategi gimana nih, itu normal pasti. Oke, jadi intimate bahkan nih ya sekelas Bernard aja tuh setiap balapan pasti masih Pasti. gugup gitu. Jadi Gugup. kalau seandainya nanti intimate mau mencoba apapun gitu dan masih merasa punya rasa gugup itu satu hal yang wajar gitu. Wajar. Tinggal gimana cara melaluinya. Nah, Melalui, Bernard iya. sendiri kalau seandainya lagi gugup-gugupnya gitu, apa yang dilakukan? Apakah menyanyi kah, berjoget kah gitu kan setiap orang kan beda-beda nih. Iya benar. Gimana? Yang pertama sih tetap berdoa dulu, biar kita tenang. Buat habis itu ya mikirkan strategi ya, kita di jalan lah. Gimana kan, misalnya kita punya latihan yang cukup, pasti lebih pede kita untuk ngadapin balapannya itu. Oke. Yang penting doanya sih Doa ya yang penting nomor ya. satu. Oke, itu jangan lupa tuh intimates harus tetap berdoa. Berdoa nomor satu. Iya. Terus Bernard, ini kan kalau misalnya mungkin olahraga-olahraga lain kan kita punya, kita ngerti gitu untuk skill ini sepak bola seperti apa, ini seperti apa teknik-tekniknya gitu. Nah, boleh di-share sedikit nggak yang mungkin yang paling basic deh gitu. Skill untuk sepeda nih apa sih gitu? Skill basic untuk bersepeda itu untuk mengendalikan stang sih. Kita harus punya core body yang cukup kuat buat megang handlebar, karena kalau kita udah ndak konsen sama stang kita gitu, bahaya sekali. Misalnya ada motor, ada lubang apa gitu, kita ndak kuat megang, ndak siap dengan tangan kita, dan itu bisa jatuh. Oke. Terus cedera yang paling parah yang kemungkinan dialamin sama atlet sepeda ini apa? Wah, kalau si sepeda ini ibaratnya olahraga yang paling ekstrim lah. Soalnya kita kan ketemunya langsung dengan kendaraan-kendaraan. Kayak olahraga kan ada di ruangan atau gimana gitu. Kalau di sepeda ini kan langsung ketemunya di jalan raya, apapun bisa terjadi kalau di jalan raya kan. Bisa dari belakang di tabrak mobil, resikonya lebih tinggi sekali kalau di sepeda. Bahkan dari saat latihan pun resikonya udah luar biasa ya. Iya, dari latihan aja udah luar biasa. Makanya itu safety-nya Tetap harus dijaga. harus dijaga, bisa aturan-aturan bersepeda. Nah, tuh intimate diingetin lagi sama Bernard. Jangan lupa, kalaupun hanya sekedar menjalankan hobi atau sekedar buat jalan-jalan sore, safety ridingnya harus tetap Nomor satu. dilakukan. Iya, gitu. Nomor satu. Oke. Nah, Bernard, seandainya kita berandai-andai ya. Iya. Bernard kan sekarang udah sangat sukses di karir persepedaannya ya. Bisa enggak Bernard tuh membayangkan kalau seandainya Bernard tuh tidak bersepeda, tidak menjadi atlet sepeda, kira-kira Bernard nih karena hobinya memang olahraga kan, kira-kira Bernard nih akan jadi atlet apa kalau tidak menekuni sepeda? Kayaknya sih enggak jadi atlet. Enggak jadi atlet malahan. Ya kayak anak muda sekarang lah, kuliah, paling masuk kantoran. Soalnya pernah di 2016 Bernard mikir sendiri kan latihan di sini terus, ngeliat Bernardnya ada progres enggak kalau latihan nih, balapannya gimana, progres, ngomong sama diri sendiri gitu, ada progres enggak nih. Kalau sekiranya enggak ada progres, Bernard stop. Kemarin sempat daftar kuliah setelah SMA itu, daftar kuliah, terus dikasih 2 pilihan sama orang tua, mau kuliah atau di sepeda. Nah, sepedanya itu latihan di Jogja, TC persiapan PON waktu itu. Nah, Bernard pilihnya di Jogja. Di Jogja akhirnya, dan alhamdulillah ya malahan Ya malah berprestasinya makin progres terus. Ya. Oke. Nah terus, itu tadi ya, kan selama 10 tahun ngejalanin karir di dunia persepedaan pasti kan ada masa jenuhnya tuh. Ya pasti. Jadi gimana Bernard menghilangkan rasa jenuh itu gitu? Maksudnya walaupun kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, tapi kan pasti ada masa jenuhnya. Nah itu gimana cara menghilangkannya? Kalau rekreasi sih, kalau Bernard itu kan
Untuk kalau jenuh tuh pasti. Hmm. Hampir mungkin kalau Benat tuh hampir setiap bulan mungkin rasa jenuh kalau ketemu sepeda setiap hari gitu. Tapi kalau Benat misalnya kalau udah sampai malas ketemu sepeda itu tetap enggak latihan itu. Misalnya lagi program TC gitu izin sama pelatih. Pak, saya izin enggak latihan gitu. Lagi malas. Tapi pelatih Iya, malah ini ya. memahami gitu. Karena kalau dipaksain juga kan malah itu jadi percuma kan gitu. Oke. Oke, berarti rekreasinya rekreasi gitu ya, kumpul sama teman-teman gitu. mencari yang lain di luar sepeda. Iya, karena kan setiap hari ketemunya dengan Ketemu sepeda ya, lagi pagi sore biasanya. Oke. Terus Bernat, seandainya nih, Bernat kan udah sukses sekali ya Amin. di karir persepedaan. Cita-cita apa yang kira-kira masih belum kesampaian nih, yang pengen dikejar saat ini di luar dari persepedaan? Di luar persepedaan ya mungkin pengen punya bengkel sepeda sendiri kan, karena bercimpung di dunia sepeda. Masih berkaitan dengan sepeda ya. Pengen punya sepeda sendiri ya, buka-buka usaha. Oke. Nah, jadi Bernat ini walaupun dia tuh memang passionnya tuh udah ngeklik sekali di sepeda. Pas banget. Jadi walaupun dia tidak berkecimpung di dunia persepedaan lagi, dia tetap pengen punya bengkel sepeda. Ya. Oke. Kalau gitu Bernat, harapan kita nih Bernat bisa mengharumkan nama Pontianak. Amin. Bisa semakin sukses, karirnya bisa semakin mendunia. Amin. Oke, mungkin bisa disampaikan sedikit buat Intimates terkait karir persepedaan atau apa yang mau disampaikan, boleh silahkan. Untuk para Intimate ya? Intimates olahraga nggak harus sepeda. Yang penting kita tetap olahraga, melakukan aktivitas untuk meningkatkan imun kita yang pada saat lagi di masa pandemi ini. Gitu. Oke, itu aja. Itu aja sih. Oke, nah jadi Intimates jangan lupa tidak harus sepeda, tapi bisa melakukan semua olahraga apapun dimanapun. Karena di masa pandemi ini, walaupun kita sudah memasuki new normal, tapi tetap harus menjaga imunitas, gitu ya. Iya, benar banget. Oke, Berat, makasih udah mampir ke Intim. Semoga semakin sukses. Amin. Oke, untuk Intimate, sampai ketemu di Bincang Intim selanjutnya.